Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis piranti bergerak. Berikut soalnya. Ini merupakan soal dari soal tugas 3. Buatlah proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut. Buat tampilan aplikasi mobil dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut kolom, field, rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Berarti kita disuruh membuat tampilan seperti ini ya, menggunakan Ionic. Jadi pertama-tama kita akan konsum terlebih dahulu isi dari API tersebut. Seperti apa isinya? Nah, ini adalah hasil dari konsum pada API api.conlord.net/api/stickers. Jadi seperti ini, ID, simbol, name, dan sekian. Jadi yang kita perlukan adalah sepertinya kita butuh simbol, name, rank, price USD. Oke, seperti tampilan yang ada di lembar tugas 3. Baik, langsung saja kita langsung mulai untuk membuat project Ionic-nya. Kita buat di database saja. Kemudian kita masukkan perintah Ionic start tugas. Ionic start tugas 3, nama projectnya. Kemudian saya ingin projectnya itu blank. Kemudian untuk framework yang kita gunakan adalah Foo. Tugas 3, Ionic start tugas 3, blank type view. Oke. Pada halaman ini kita butuh waktu, jadi nanti kita akan percepat saja dalam proses build Ionic ini. Baik, untuk hasil build dari Ionic ini sudah selesai. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam direktori tugas 3. Kemudian kita buka editor kita. Oke, pertama-tama di sini simulasinya saya akan menginstal Bootstrap untuk memudahkan kita dalam melakukan styling pada tabel yang ada di tugas 3 tersebut. Install npm install Bootstrap. Baik, jika sudah, kita jangan lupa menginisiasi CSS Bootstrap tersebut pada file main.ts. Import bootstrap/this/bootstrap.min.css. Oke. Jika sudah selesai, kita akan bermain pada halaman home page view. Baik. Di sini ada beberapa elemen yang harus kita hapus. Kita tidak memerlukan ini. Kemudian ini juga. Kita akan bermain pada halaman di bawah div ID container. Baik, jadi di sini nanti kita akan membuat button, kemudian juga table. Tapi sebelum itu kita akan membuat kodenya, kode untuk melakukan konsum API, di mana nanti
ketika tampilan itu, ketika button klik refresh tadi diklik, maka data itu akan tampil. Baik, kita akan menggunakan pustaka dari ref pada view, from view. Kita akan membuat variabel tem data ref any Jadi maksudnya constant data ini adalah variabel yang reaktif ya, dimana kita bisa mengubah isi atau memanipulasi variabel yang isi di dalam variabel tersebut. Kemudian kita akan membuat hasil, kita membuat variabel const refresh, di mana variabel ini akan memunculkan reaksi ketika dilakukan klik ya. Jadi kita melakukan asynchronous di sini. Async, kita membuat raw function. Di sini kita akan membuat variabel response wait, karena kita hanya mengkonsum dari API saja. Kita menggunakan fetch dari metode fetch. Setelah itu kita akan membuat variabel data, di mana hasil dari API itu pasti adalah JSON ya. Kemudian simpan data ke dalam variabel dem.data.value sama dengan data. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi slash, di mana saya akan menampilkan data sebanyak 7 data saja sesuai yang ada di tampilan tugas 3. Data.slice 0,7. Jadi dari data ini, hasil dari responnya kita konsum lagi data. Nah, data ini. Kemudian kita slash, kita ambil sebanyak 7 data saja. Kita buat kondisi saja di sini. Jika data tersebut tidak ditampilkan atau API tersebut tidak menampilkan apa-apa, maka tampilkan alert data tidak ditemukan. Else-nya adalah nggak perlu else. Oke. Tapi sebelum ini kita coba bungkus ini ke dalam try catch ya. Jadi nanti ketika error kita tahu. Dan kita melakukan log. Terjadi kesalahan dalam mengambil data. Error. Kemudian kita reset tem datanya ke dalam array kosong kembali. Oke. Sudah seperti ini, kemudian kita bermain di tampilan view-nya. Di sini kita akan membuat button, ion button. Nah, di mana ketika dilakukan klik,
refresh ya. Jadi kita sudah membuat inisiasi refresh di JavaScript-nya. Refresh. Oke, kita buat style-nya di sini. Style-nya mempunyai warna putih, color white. Oke. Setelah itu kita buat tabel class table, kemudian table warning. Nah, jadi tabel nanti akan berwarna kuning, kemudian margin top 5. Nah, kita langsung body di sini. Kenapa di sini saya menggunakan tbody? Nah, jika kita perhatikan pada soal, di sini nggak ada tabel headernya ya. Jadi dia langsung berada pada body di sini. Jadi ini adalah hasil value daripada API tersebut. Oke. Kemudian kita buat kondisi di sini jika temp data dot length th sama dengan 0. Nah, jika data tidak atau belum dilakukan refresh atau masih belum ada datanya, maka kita menampilkan data belum ditampilkan. Kalau span 3 kolom. 1 2 3. Oke. Kemudian kita berikan kelas di sini supaya dia rata tengah, text center. Oke. Setelah itu kita gunakan template. Kemudian kita melakukan for dari data in temp data. Kemudian key-nya adalah data.id. Oke. tr sini adalah td tadi rank. Kita buat langsung stylenya saja ya. Jadi dia kan ukurannya kecil tuh. Font size-nya kita buat 12 pixel. Di bawah tulisan rank, kita coba menggunakan elemen H5. Stylenya jadi dia agak sedikit tebal di situ. Font weight-nya kita buat bold. Nah, di bawah rank ini berarti dia data rank. Berarti data.rank. Data.rank. Setelah itu kita buat kembali ini. Setelah rank tadi adalah name. Nah, name di sini kita ambil dari hasil API ya. Jadi sini dia namanya Bitcoin. Ya, ini. Name, kemudian bawahnya adalah simbol. Data.symbol. Oke. Kita buat kelas dulu. Dia berada di kiri. Kelas text start. Oke. Setelah itu, nah di paling kanan itu bernama USD. Sedangkan di sini adalah press ID. Oke.
Fresh USD. Sepertinya cukup sih. Coba kita running ya. Ionic Serve. Nah, ini masih di tengah. Jadi saya ingin agak sedikit ke atas dan backgroundnya berwarna putih. Jadi kita akan manipulasi pada ini. Topnya kita buat 10 dan untuk transformnya kita matikan saja. Kemudian kita di sini ion kontennya kita buat kelas white. Kita inisiasi di style dot white. Background. Oke. Seperti ini ya. Jadi jika kita refresh, press edge-nya belum tampil. Mungkin ada kesalahan. Sebentar, kita cek lagi pada kode kita. Apakah sudah benar? Di bawah dari USD. Kita copy saja, mungkin kita ada kesalahan kata. Oh ya, press USD. Tadi, press ID. Oke. Harusnya sudah tampil ya. Nah, oke, sudah tampil. Oke, kita refresh, kita lakukan refresh lagi. Sudah tampil. Sudah sesuai seperti yang ada pada tugas. Baik, sekian dari saya, Ahmad Sofyan, dari UPPJ Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.